Kesanggupan Sang Buddha membabarkan Dharma atas permohonan Brahma Sanggapati belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Kurang lebih ya 4 bulan ya mungkin ya. Waktu Oktober ya itu. Ya Katina itu kan Oktober. Kita ketemu dan 4 bulan ini kita ketemu lagi. Terima kasih pemberitahuannya untuk kegiatan menyambut datangnya Trisuci Waisak yang merupakan tahun kebanggaan bagi umat Buddha, karena saat ini baru satu yang disetujui oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Namun juga syukur untuk tahun ini dan juga agama-agama lain ya ternyata 2 hari ya, karena hari hanya ditambah libur bersama atau cuti bersama itu kan lumayan ya. Ya ternyata merata juga. Diharapkan Bapak Ibu setelah libur 2 hari ini sebetulnya awal mulanya itu pemerintah ingin menggalakkan pariwisata ya, biar liburnya diperpanjang, Bapak Ibu bisa kunjung wisata-wisata untuk ekonomi itu biar berjalan ya. Jadi kalau Bapak wisata tidak harus terus keluar kota, enggak, sekitarnya juga boleh ya, refreshing ya. Pada kesempatan ini saya juga ke sini itu juga di samping pembinaan juga saya membawa keluarga wisata ya ke Bali ya. Dari kapan hari saya nginep di Ketapang, terus kemudian di Bali semalam, terus balik sini lagi. Keluarga sekarang tak titipkan di hotel ya. 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 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 2 atau 3 kali ini saya dibisiki masalah tuntunan sila ya. Biasanya ada juga yang hari itu Bante nanti pas tuntunan silanya itu wandananya Namo Sang Hyang tidak dibaca ya gitu, karena yang mengundang kelompok lain gitu loh ya. Biasanya tidak usah pakai tuntunan, saya masuk saja di ceramah nanti ya. Itu daripada menimbulkan pro kontra di kelompok saya juga nanti kan gitu, dah nggak usah pakai tuntunan, kamu baca sendiri saja, saya bagian ceramahnya saya penuhi juga seperti itu. Kemudian tadi saya juga mendapatkan pesanan ya dari ketua di sini ya, sesepuh di sini Bante, biasanya kalau pas menjelang Waisak itu kan ada latihan atasila, nanti tuntunannya tidak atasila Bante, Pancasila saja ya. Kenapa pertimbangannya? Karena yang atasila tidak banyak ya, tidak banyak atau malah satu saja ya yang ya. Ini jadi 2. Terus ketiga kalinya saya pernah dapat pesanan juga, Bante nanti bisa minta tuntunan Pancasila jangan sampai sila ke-5, silanya sampai ke-4 saja. Jadi sila yang terakhir ya itu sura merah ya itu tidak usah karena nanti malah umat-umat do malu sebab ya, catur sila ya, ya nanti malah dobuyan tidak mau kebatkan lagi Bante, sebab kalau banyak acara biasanya pas mantu-mantu itu banyak tayub itu loh. Tayub itu kan biasanya minumannya bukan air putih loh. Itu daripada mereka gara-gara itu mereka tidak mau kebaktian, dah silanya dikurangi saja Bante. Saya penuhi juga ya, jadi fleksibel ya. Jadi agama Buddha sifatnya sebagai latihan. Saya sendiri terus terang Bapak Ibu dulu waktu belajar agama Buddha saya tidak kuat atasila, tidak kuat. Bagaimana mengurangi dosa tidak kuat atasila itu? Saya makannya jam 1 malam ya, sudah saya anggap pagi jam 1 itu.
Nah, kalau di desa itu kan kerja berat, kerja fisik toh, susah ya, lapar sekali ya, nggak tahan ya, terpaksa yaitu saya makannya pagi, itu bukan jam 6 jam 7 pagi tapi jam 1 malam, saya anggap sudah pagi. Ya, ya silahkan Bapak Ibu, tidak perlu berpikir bahwa agama Buddha itu agama yang berat, memberatkan Bapak Ibu, enggak. Apabila seberat apapun sebetulnya, kalau kita mati dengan menjalankan sila yang ketat, itu justru ibadahnya, surganya lebih besar, ya, lebih luas, lebih besar, lebih dulu ya mungkin ya. Ya itu ya. Jadi sifatnya latihan, silahkan Bapak Ibu sekuatnya, jangan ada pikiran untuk memaksa dengan kesadaran sendiri ya. Pada kesempatan malam hari ini saya menyinggung tentang atasila yang juga dilatih di kalangan umat Buddha, lebih-lebih menjelang ya, menyongsong datangnya Trisuci Waisak ini. Ada kemungkinan Bapak Ibu kalau pas pas mau datangnya Waisak, wihara-wihara melakukan kegiatan lebih aktif lagi dibanding bulan-bulan yang biasa. 1 bulan sebelum Waisak, kegiatan di wihara itu lebih meriah, lebih aktif lagi. Ada kemungkinan terinspirasi dari agama yang lain. Ya, ada kemungkinan. Kalau Bapak Ibu di tempat lain ada istilah terawih. Jadi Bapak Ibu tadi juga terawih juga ini. Ya. Nah, cuma kalau di terawih itu kan ada makanan, ada minuman. Nah, kalau di sini enggak, karena semestinya kan enggak boleh makan setelah jam 12 siang ya. Itu kan sudah ya, dosanya sudah berkurang Bapak Ibu. Enggak membawa makanan, enggak membawa minuman di saat atasila ini. Jadi masing-masing agama itu saling interaksi sebetulnya, saling mempengaruhi ya, itu ya. Ya. Jadi apa manfaat dari seseorang menjalankan atasila? Bahkan di kalangan lain pun juga istilah puasa pun itu berasal dari bahasa Sangsekerta sebetulnya. Ya, di Jawa juga ada ya, ini istilah puasa berasal dari kata uposata ya, uposata ya. Ada lagi di penggal-penggal, kalau bahasa Jawa itu poso. Nah, terus ata itu kan 8 ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak dalam uposata, karena yang dijalankan 5 saja ya. Ya, enggak masalah ya. Enggak kuat hari ini, siapa tahu nanti ya, kapan-kapan kalau kondisi sudah memungkinkan itu kuat ya, itu. Namun demikian Bapak Ibu, puasa ini sebetulnya bukan sekedar mengurangi makan atau menolak makanan-makanan tertentu karena alasan-alasan tertentu, tidak sekedar itu. Tujuannya bukan sekedar bina ya, fisik, bina badan saja. Kalau tujuan untuk bina fisik, bina badan saja, Bapak Ibu akan menyesal. Saya sudah tidak makan berhari-hari, kok saya tetap gembrot misalnya saja. Kok tetap gemuk ya, kok tidak langsing-langsing ya, gitu. Tujuannya bina raga saja, bina fisik saja. Namun bina spiritual, Bapak Ibu dengan tidak makan, tidak minum atau mengurangi makan, mengurangi minum, ada nilai spiritual, ada kepedulian ya dengan yang lain. Dengan saya tidak makan secara berlian, berarti saya sudah memberi kesempatan bagi keluarga lain atau orang lain atau anggota keluarga yang lain untuk bisa makan dengan cukup ya. Sederhana saja, dimulai dari lingkup keluarga sendiri, jangan terlalu luas ya. Ya. Bina spiritual, ada kepedulian, ada kepekaan sosial. Namun sebetulnya juga Sang Buddha itu menyuruh para biku dan para siswa-siswanya itu tujuan yang utama itu untuk kesehatan juga ya. Karena orang terlalu banyak makan, kebanyakan itu biasanya cepat sakit ya. Ya lebih-lebih kalau cepat sakit itu cepat makan hati ya. Itu juga cepat sakit, makan hati ya. Ya itu. Jadi bukan sekedar menolak makanan,
Namun ada juga orang puasa itu karena faktor kepepet, ya, tidak ada yang dimakan, kan piring kosong. Saya puasa kok padahal tidak ada yang dimakan. Ada lagi saya tidak makan karena giginya sedang sakit, ya, itu juga sudah tuyan mangan, ya, gigi sedang sakit itu. Jadi puasa itu ada sebetulnya memungkinkan untuk makan, untuk minum, kita mencegah atau mengurangi konsumsi makan dan minum, ya, itu ada nilai spiritualnya, bukan sekedar menolak, ya. Kalau cuma sekedar bina raga bina fisik, ya seperti gambar itu, ya, dari yang gembrot sampai yang kurus seperti itu. Kalau tidak tercapai seperti itu, pasti akan kecewa juga, ya, kecewa, ya. Ya sebetulnya orang gembrot itu juga ada untungnya gitu loh. Orang gemuk-gemuk ada untungnya, lebih-lebih pas manten baru, ya, menempati rumah baru, itu tidak perlu beli perabot-perabot rumah tangga, rumahnya sudah penuh, ya. Ya. Ya, ya, ini adalah contoh-contoh, ya, kalau cuma bina fisik, bina raga saja, ya. Berpuasa atau upawasa atau anasana, ini bahasa yang lain, upasa, ya, tidak mengkonsumsi makanan untuk periode tertentu. Periode tertentu, jadi ada batasnya. Ada juga karena ingin ilmu-ilmu tertentu, tidak makan selama seminggu, ada 1 bulan. Saya yakin bukan ilmu yang didapat, tapi malah kematian yang didapat, ya, melebihi kapasitasnya, ya. Jadi periode-periode tertentu saja, ya, gitu, ya. Puasa itu dibedakan menjadi 3 atas dasar motivasinya. Ada praktek keagamaan, ya, ada karena kesehatan atau alasan medis, ada tujuan politik. Ya, mungkin dimulai yang paling bawah. Ada seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi. Ini Perdana Menteri mana dulu? India. Ini terkenal juga, ya, tentang ajaran Mahatma Gandhi ini, ya. Ini pernah menjalani puasa untuk menekan pemerintah kolonial Inggris pada waktu itu, ya. Puasa. Namun di samping ini, ajaran ini, ada hal-hal yang penting juga, ya. Kata-kata mutiara beliau itu sangat terkenal juga. Salah satunya demikian. Dunia ini sebetulnya sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dunia ini sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Namun dunia ini tidak pernah akan mencukupi untuk mencukupi satu orang yang serakah. Ya, keserakahan satu orang saja tidak pernah mencukupi, ya. Kemudian ada juga contoh tentang Mahatma Gandhi ini. Beliau ini naik kereta karena terburu-buru, salah satu sandalnya itu jatuh, ya, di pintu jatuh gitu. Kemudian begitu jatuh sandalnya, ini yang sandal yang masih dingin itu jatuhkan sekalian, ya. Mahatma Gandhi kok aneh, kok tadi kok tidak diambil malah sekaligus dijatuhkan. Iya, biar bermanfaat bagi orang lain yang menemukan. Nah, coba saya bawa sandal satu juga tidak ada gunanya juga. Yang menemukan sandal saya juga tidak ada gunanya juga, ya. Orang-orang yang berpikir di luar kebiasaan. Coba kalau kita tetap bersikukuh mau ngambil atau nyimpen sandal satu. Ya, ya itulah pikiran orang-orang yang di luar kebiasaan, ya, gitu, ya. Ini artinya apa? Rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain, ya, mengorbankan miliknya dikasih ke orang lain. Kemudian juga beliau pernah juga naik kereta. Mahatma Gandhi kan orang terkenal, kan, kenapa tidak naik kereta kelas 1, ya, gitu, kok naiknya kelas 3. Saya naiknya milih kelas 3 karena tidak ada kelas 4, ya, iya, naik milihnya kelas 3 karena tidak ada kelas 4. Seandainya ada kelas 4, saya pun akan memilih kelas 4. Ini juga kerendahan hati. Orang ditanya naik kereta kelas berapa, ya kelas 1 pasti. Biar kelihatan wah, kan gitu, ya, kelihatan
orang kaya, kelihatan bos, tapi beliau tidak demikian, ya. Ya kapan hari ada juga yang cerita, ada seorang menteri itu, ya, itu saya pernah sekelas dengan dia, menteri itu. Di kelas di mana? Di kereta maksudnya itu. Bukan di kelas di sekolah, di kereta. Ya, ini. Jadi tujuan untuk politik untuk menekan ya pemerintah pada waktu itu, ya. Di India memang masih kental dengan adanya kasta, ya. Agama Buddha kenapa tidak berkembang di India? Salah satunya agama Buddha itu tidak mengakui adanya kasta. Orang yang berkasta tinggi itu tidak suka agama Buddha, karena dipelorotkan nanti, saya kok sama dengan yang lainnya saja. Kalau kasta rendah mungkin senang, kalau kasta tinggi belum tentu. Maka agama Buddha itu tidak berkembang di India, berkembangnya di luar di India, di sekitar negara-negara India. Itu. Kemudian yang kedua, kenapa agama Buddha tidak berkembang di India? Karena ajaran Buddha itu ada kemiripan-kemiripan dengan agama Hindu. Ada kemiripan sekalipun tidak sama persis. Ada hukum karma di situ juga, ya, tidak sama, ya, namun ada kemiripan-kemiripan, ya, itu. Ya, jadi ada tujuan politik, ya. Nah, kemudian juga ada tujuan politik juga untuk menekan seseorang, misalnya mahasiswa-mahasiswi mogok makan karena berontak, ya, karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan rektor salah satu universitas. Untuk membatalkan kebijakan itu, mahasiswanya mogok makan, ya, ini. Kemudian ada lagi di kalangan anak-anak, banyak juga kita temukan anak-anak mogok makan karena tidak dibelikan mainan. Itu. Ada lagi dijanjikan diajak rekreasi, ternyata ditunggu-tunggu pas liburan ternyata orang tuanya sibuk terus, ya. Itu ada yang mogok, ya, makan, ya. Ada kucing pun juga demikian, juga ada yang mojok makan, ya. Ya. Kemudian manfaat puasa yang lain di kalangan hewan dan binatang, ya, ternyata, ya, manfaat puasanya untuk mengganti kulit yang baru, ya. Demikian pula manusia juga gitu. Kalau di saat kita puasa ternyata pigmen-pigmen pembentuk kulit kita itu baru, diperbarui, baru-baru. Jadi orang yang sering puasa itu terus kinis-kinis terus mungkin, ya. Ya, sering puasa kemudian suka makan sayur dan buah saja, ya, itu mempengaruhi pigmen-pigmennya mudah terus, ya. Contohnya ini, coba kalau tidak mau puasa, kulit ular ini kan terus yang lama terus toh, ya. Demikian pula manusia juga gitu, kulit kita ternyata lebih mudah kalau kita sering puasa, ya. Kemudian juga di kalangan cacing, ya, pernah ada percobaan cacing yang sering dikasih makan terus dengan cacing yang diselang-seling tidak dikasih makan, ternyata umurnya jauh lebih panjang cacing yang diselang-seling tidak dikasih makan. Di saat tidak dikasih makan, itu di sel-sel dalam tubuh itu terbangun yang baru. Atau mungkin ibaratnya mesin kalau suka makan terus tidak pernah puasa itu mesinnya itu cepat aus. Nah, itu mempengaruhi, ya. Kemudian di dunia ayam, dia pun juga puasa selama 21 hari untuk meneruskan keturunan, ya, angkrem, ya, itu. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya tentang puasa ini, ya. Ini mungkin Anda kenal juga, mungkin tetangga sini kok ini, ya. Menurut penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa berpuasa secara teratur untuk periode singkat baik bagi kesehatan, walaupun puasa panjang lebih dari 3 hari dapat berbahaya karena kekurangan cairan dalam tubuh, ya, itu. Nah, ada lagi manfaat puasa ini secara umum baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah obesitas atau kencing manis, ya.
Jadi karena asupan yang dimakan yang manis, yang diminum yang manis-manis menyebabkan kita tidak kencing manis. Kecuali kalau orang Jawa penyebab kencing manis ditambah satu lagi, bukan karena kebanyakan makan dan minum yang manis-manis, kebanyakan mendengarkan gending dandang gulo. Terus meningkatkan kekebalan, ya, itu kekebalan tubuh, tidak cepat mudah terserang penyakit, menyehatkan ginjal, ya. Ini secara keseluruhan kurang lebih ada 11 manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, ya. Ini nggak usah dihafal ya, nanti tidak ada tes nanti daripada pusing. Ya, ini ada lagi, ya. Tapi ada juga di samping manfaatnya juga ada risiko-risiko tentang puasa ini, ya, itu. Contohnya, puasa menyebabkan kenaikan asam lambung sehingga dapat mengakibatkan mah. Ya, ini satu. Kalau dua ya mah. mah. Nah, kalau di desa-desa itu juga ya biasanya kan memelihara kambing ya biasanya. Kadang-kadang ponaan-ponaan kita itu nyebut kita ya laklek loh. lek yang kecil. Ya. Kemudian tadi puasa secara tujuan politik, ya. Terus puasa tujuan keagamaan. Di India ada puasa yang bangga, ya, itu sampai mati karena meyakini dengan kematian di saat puasa itu mungkin bisa langsung masuk surga, ya, mati puasa bisa masuk surga. Ini ada salah satu, ya, suku atau percayaan di India, yaitu sampai satapana, ya, santana, puasa sampai mati. Namun saya dengar untuk saat ini mahkamah, ya, agung di sana sudah melarang, ya, keyakinan ini, ya, untuk tidak berpuasa sampai mati, ya. Kemudian lagi saudara-saudara kita yang muslim juga beribadah di bulan Ramadan, di bulan puasa dengan tidak makan dan minum, ya, di saat matahari terbit sampai terbenam. Nah, puasa di Buddha itu kan sebetulnya kan sangat ringan sebetulnya, masih boleh minum, ya, cuma tidak boleh makan, ya. Ada lagi tetap makan tapi tidak boleh di atas 1 kepal yang dimakan itu, ya, bakso boleh. Kalau bakso tenis ya nggak boleh. ya adanya peraturan itu ya gitu. Ada yang melanggar juga. Bermacam-macam, tidak boleh makan nasi, terus nasinya dibikin bubur di jus, ya. Ya, ada lagi ya pengganti nasi, tahu ya sekarang ya, ada pengganti nasi itu lontong, ya. Kupat, lemper. Ya, saudara kita itu berpuasa, ya. Ada yang mengatakan, saya pernah mendengar, puasa di sana itu kan dibalik saja, yang biasa makan siang ini diganti malam, kan gitu saja. Tapi kalau tidak ada niat itu tidak bisa juga, ya, sekalipun seperti dibalik tadi, ya. Tapi kalau tidak ada niat tidak bisa juga, tidak kuat juga, ya. Ya. Ini ada beberapa kata-kata bijak, ya, tentang puasa, ya. Juga sebuah pelajaran bagi kita semua. Ada seorang dokter, ya, ketika ditanya apakah obat yang paling baik itu, ia menjawab rasa lapar. Begitu sebaliknya ditanya apa penyakit itu, ia menjawab bertumpuk-tumpuknya makanan dalam perut, ya.
Jadi isi perut kita itu ya kurang lebih itu sepertiga itu berisi makanan, sepertiga berisi air, sepertiga berisi napas. Tapi kecenderungan kalau ketemu makanan enak kan tidak demikian, ya. Ya, bahkan tidak ada ruang untuk napas, ya. Jadi susah menggeh-menggeh. Ya, itu. Jadi rasa lapar, ya. Itu. Jadi rasa lapar itu perlu, terutama mereka-mereka yang sedang mau operasi. Ya, orang mau operasi itu kan harus lapar dulu, puasa dulu, ya. Ada lagi puasa di kalangan orang Jawa itu mutih, yang dimakan, yang diminum itu beras putih, ya gamping, ya. Enjet. Ya, itu. Nah ini ada lagi kata mutiara dari Ibnu Sina berkata, janganlah engkau makan sampai makanan yang kau makan sebelumnya telah tercerna. Ya, tapi ya susah seperti ini tuh, ya susah. Kebanyakan begitu kita ditawari karena faktor sungkan, ya, kemudian yang ngikuti saja. Ya, lebih-lebih ketika ketemu makanan enak, kadang-kadang kita kurang pengendalian diri. Ya enak dan gratis, ya. Ya, enak dan gratis, ya. Jadi ada ungkapan dulu ibu-ibu itu 4 sehat 5 sempurna, ya. 4 sehat 5 ora ragat, ya. Ya, itu yang paling enak, ya. Bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 ora ragat, ya. Tanpa biaya, ya. Jadi di saat kita ketemu makanan enak itu istilahnya itu bukan madang tapi madai, ya. Madai bagor bolong, ya, tidak ada penuhnya. Ya. Ya. Di tempat lain juga ada puasa juga disebutkan dalam ini, ya. Ada yang berpuasa sampai 40 hari lamanya. Jadi ajaran puasa ternyata bukan satu agama saja, ya. Agama-agama lain pun juga ada tentang puasa. Ini berarti puasa itu kan nilai-nilai universal karena diakui oleh hampir semua agama. Ya, ini puasa. Di samping ada puasa tidak makan, ada juga di agama lain itu berpantang. Berpuasa tidak makan garam. Ya, tidak makan garam bukan berarti keturunan bekicot, enggak, ya. Ya, kelihatannya sepele. Masak kalau tidak ada garamnya itu belum tentu ada. Itu kan cita rasanya terus berubah, buyar atau gitu. Maka pemantap itu salah satunya garam, ya. Maka di kalangan yang lain itu saya pernah mendengar ada peraturan di hari-hari tertentu itu tidak boleh makan garam, ya, ya anyep, ya itu. Ya. Ya. Kita masuk dalam agama Buddha sebagai penentuan baru tadi bagi Bapak Ibu, ya, berpuasa secara ekstrim. Ekstrim ini akhir-akhir ini juga sangat dominan juga. Waktu musim hujan yang lalu, hujan ekstrim. Apa maksudnya ekstrim? Hujan di luar kebiasaan atau berlebih-lebih. Kalau di daerah Jawa Timur itu ada yang banjir? Di sini tidak ada, ya. Kalau di Jawa Tengah kapan hari? Di Demak, ya. Itu makam-makam para wali pun juga terendam juga. Sampai mau ke kota Semarang, di kota sekitarnya tidak bisa karena banjir, karena ekstrim, berlebihan hujannya itu, ya. Itu. Demikian pula puasa ekstrim adalah puasa yang berlebihan. Ya, apa hasilnya? Ya penderitaan. Ya, ini zaman dahulu, ya, bukan sekedar puasa tidak makan, namun ada juga puasa tidak mandi. Sekalipun mandi, mandinya cuma setahun sekali. Pasti orang itu tidak pernah kumpul dengan yang lain. Karena begitu kumpul, pasti yang lain tidak mau juga, kan bau. Ya, orang tidak pernah mandi, itu, ya. Tidak pernah mandi, tidak pernah cukur rambut, ya, gitu, pasti akan bau sekali. Ya, bahkan kapan hari itu juga, ya,
Ini puasa ini, ya. Bodhisattva atau sang Buddha, ya, calon Buddha, ya, bisa ya sambil dengarkan saya sambil istirahat juga bisa ya, itu maksudnya tidur, ya. Ya, saya tidak marah juga sebab saya pernah jadi orang desa juga. Wah, dari pagi sampai siang tuh kerja berat tuh. Pasti fisiknya itu lemah sekali kan gitu ya. Selama 6 tahun Bodhisattva calon Buddha itu pernah berguru ke agama yang lain dan bereksperimen beragam praktek-praktek pertapaan ya. Ilustrasinya, gambarannya apa saja yang pernah dijalani oleh pertapa Siddhartha. Bereksperimen itu mencoba praktek-praktek ya puasa pada waktu itu di luar kebiasaan. Contohnya puasa ngalong. Nah, kalong, kelelawar. Apa cirinya kelelawar ini? Gantung ya gitu, gantung. Ada lagi berendam di air panas ya, hangat sih sebetulnya itu ya, berendam di air hangat bukan panas. Ya berendam di air dingin ya. Saya pernah punya guru ya, sampai sekarang ada, berendam di air dingin, airnya di Jumprit. Sebetulnya nanti tanggal 17 itu ada acara mengambil air di Jumprit. Di sana tuh seperti es. Orang lain 5 menit itu berendam di situ sudah tidak kuat lagi, tapi guru saya setengah jam kuat. Ya, itu tidak tahu punya ilmu kekebalan itu. Tahan dingin. Ya memang orang zaman dulu itu juga di samping ya secara alami juga ada jampi-jampi untuk tahan panas, tahan dingin itu ada juga. Petani-petani itu ya, itu biasanya tuh ada jam 1 atau jam 12, jam 1 itu enggak pulang ya, di sawah terus. Ternyata ya punya pegangan itu, punya jampi-jampi penahan panas itu. Istilahnya mungkin kalau modern itu punya doping lah gitu, obat doping gitu. Iya. Terus ada lagi ibu-ibu di desa itu bakul ya, biar dindongnya kuat, itu juga ada jampi-jampinya itu. Ya orang tua saya sendiri kapan hari cerita itu umur 92 tahun sekarang masih juga dibawa ke tukang ya, orang dukun lah. Ibu ini dulu tahan gendong toh kan gitu, ada ditebak ini di sini ada pasangannya gitu katanya, itu dia seperti susuk gitu, ada gitu katanya. Ada lagi kalau orang pasang susuk katanya matinya susah kan gitu ya. Ya berarti kan memperpanjang umur susuk itu. Ya jadi di desa-desa itu biasanya ada juga yang pasang-pasang seperti itu ya gitu. Ya. Ya susu itu kalau uangnya kelebihan. Ya ini pernah dicoba. Nah, apa ekstrimnya lagi ya yang dilakukan pertapa Siddhartha ini? Coba Bapak Ibu jelas toh, tulisannya jelas, biar gantian ya. Coba dibaca 1, 2, 3. Dan hanya mendapatkan satu pola dalam majjhima ya. Saya taruh itu kitab sucinya. Jadi bisa kita bayangkan pertapa Siddhartha makan buah saja. Nah, kalau buah semangka tidak masalah ya, itu besar. Durian juga tidak masalah. Seminggu sekali tidak apa-apa gitu. Ya ini 7 ya, sekali 7 hari ya, sekali saya makan buah yang sederhana saja ya. Nah, buah ini adalah buah yang kurang nutrisi, kurang kandungan nutrisinya ya. Akibatnya ya, makan terlalu sedikit tulang rusuk saya menonjol keluar. Nah, ini ilustrasinya pertapa Siddhartha ini karena kurang makan ya, ini kurus kering ya. Nah, kemudian dari prakteknya beliau memakan makanan sisa seperti kerak nasi atau intip. Kemudian beliau juga memakan ekstra dari biji wijen. Nah, wijen tahu ya, yang biasa untuk dikasih di undi-undi itu.
Tak kasih resep Bapak Ibu, yang paling enak itu jumlahnya ganjil itu. Ya, onde-onde itu kan ada wijennya ya. Sing paling enak itu wijennya ganjil ya itu. Nah, silahkan ngitung nanti kalau mau makan. Itu ya. Kemudian makan rumput, kemudian makan kotoran sapi. Apa yang dipraktikkan oleh Pertapa Siddhartha, makan rumput, ya itu juga pernah saya praktikkan. Rumput laut saya pernah makan. Kemudian makanan kotoran, ya kopi luwak saya juga pernah. Ya, akan kotoran juga. Kotoran ya, rumput laut dan kotoran sapi ya. Kemudian titik terakhir atau titik yang terakhir atau paling ekstrim, pernah makan kotorannya sendiri dan minum air kencingnya sendiri. Makan kotorannya sendiri dan air kencingnya sendiri. Kalau air kencing sendiri mungkin tidak mengagetkan, bahkan ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa sembuh karena sering atau disarankan minum air kencing sendiri. Tentunya yang diminum air kencing bukan habis makan pete dan singkol. Ada seorang romo tinggal di wihara ya, itu hobi minum, usianya panjang. Ada lagi orang yang kena jantung, kambuh-kambuhan, kambuh-kambuh. Ada yang nyarankan coba minum air kencing sendiri. Setelah minum air kencing sendiri tetap kambuh, tapi volumenya itu berkurang. Berarti ada nilai manfaatnya. Namun ada juga yang vital. Ada seorang ibu, anaknya sering sakit mata. Ada yang nyarankan coba diolesi air kencing. Tiap pagi diolesi matanya itu. Ternyata bukan terang, malah buta. Karena terlalu banyak. Ya, iya. Ya. Ada lagi teorinya air kencing, yang kencing pertama itu yang diminum ya, ada penyakit-penyakit. Nah, terus kotoran sendiri ya, ini memang ya belum pernah ya, tapi ada seorang bayi tinggal orang tuanya, dia sendiri anak kecil gitu ya, terus yang makan kotorannya sendiri, dia kan enggak tahu. Terus untuk syaratnya disarati juga, disembayangi juga biar enggak terjadi apa-apa, kotornya sendiri itu. Ya, ini saya sebutkan di Majjhima ya, ini sengaja saya sebutkan ada sumbernya karena tidak sedikit di kalangan umat Buddha karena mempunyai rasa bakti yang tinggi kepada Sang Buddha, terus bantenya kok ndak hormat dengan Sang Buddha, kok tabu ya ceritanya, seolah-olah dibikin-bikin ceritanya oleh panditanya atau oleh bantenya sendiri ya. Karena banyak juga menerima sumber itu dari satu sumber saja atau dari satu pendengaran saja, tidak pernah membaca yang lain ya. Ya tujuannya sih baik kan gitu, rasa hormat kepada Sang Buddha. Masa Sang Buddha orang yang dihormati kok makan kotoran sendiri, minum air kencingnya sendiri, kan bisa juga terjadi seperti itu ya. Maka jangan menyimpulkan ini saja yang benar, yang lain salah. Kalau orang sudah berpikir itu sebuah belenggu, seolah-olah tidak bisa menerima kebenaran penjelasan yang lain, itu belenggu. Pernah juga saya itu cerita demikian ya. Jadi perlu diketahui oleh segenap umat Buddha bahwa apa yang sering kita terima itu tidak selamanya itu berasal dari kitab suci. Ada yang berasal dari legenda India. Legenda dan kitab suci itu beda. Legenda itu biasanya bahasanya itu bahasa dilebih-lebihkan biar menimbulkan wah itu. Contohnya ada yang nggak terima bayi ya lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong. Bapak Ibu percaya cerita Siddhartha seperti itu? Percaya? Bayi lahir procok langsung bisa berjalan, bisa omong? Ya, dijawab percaya? Mau ndak percaya kok
ditulis di kitab, diceritakan di wihara. Ya, itu legenda-legenda kadang-kadang itu. Yang sering kita terima itu bukan berasal dari kitab suci. Ya, ada seorang biku namanya Bante Damika. Dia menelusuri apa yang sering dibabarkan di wihara. Ternyata tidak selamanya berasal dari kitab suci, tapi legenda India. Bahasa legenda India, apa legenda itu biasanya bahasa yang dilebih-lebihkan, pakai bahasa hiperbola. Contoh di Indonesia saja legenda. Apakah Bapak Ibu percaya Candi Sewu itu dibikin dalam waktu semalam? Percaya? Itu legenda. Kan tidak percaya. Nah, ini kalau bayi lahir langsung jalan sama, Bapak Ibu percaya? Ya, ya. Ya itu ya, jadi tidak selamanya yang kita dengar di wihara yang ditulis itu berasal dari kitab suci, namun dari legenda. Ya itu. Ini contoh gambar ya, contoh saja ya, nggak usah ditiru gini nih. Ya, tidak perlu diehipasiku. Tidak selamanya kitab suci harus diehipasiku. Orang narkoba itu juga nggak perlu diehipasiku. Kepengen membuktikan nggak perlu ya. Bagaimana ya agar kita mempunyai pengertian pemahaman yang benar tanpa ehipasiko ya, kita mendengar orang-orang yang menderita itu saja sudah mempunyai gambaran yang jelas. Misalnya saja, apakah api itu kalau kita pegang panas loh, tapi tidak selamanya kita harus mencoba ya. Apakah itu diehipasiko? Kan tidak harus juga. Kita mendengar ya orang yang kena api sudah menderita seperti itu, kita punya gambaran yang jelas juga ya, bahwa pegang api itu panas. Demikian pula Bapak Ibu sekalipun belum pernah masuk surga atau nirwana, Bapak Ibu percaya? Percaya. Harus percaya karena kita mendengar ungkapan-ungkapan kegembiraan dari orang-orang yang pernah naik surga maupun mencapai nibbana. Siapa? Para arahat, Sang Buddha sendiri. Itu. Apakah Bapak Ibu percaya adanya neraka? Harus percaya, tanpa Bapak Ibu masuk neraka. Ya. Ceritanya di kitab suci, ya. Ungkapan-ungkapan kebenaran dari para arahat dan para Buddha. Ya, itu yang tidak selamanya harus diehipasiko. Ya. Ya. Kemudian selama menjalani pertapaan, ternyata pertapa Siddhartha disadarkan dengan peristiwa yang sederhana dari seorang penyanyi ronggeng. Mungkin tidak terpikir mendapat satu pelajaran hikmah dari penari ronggeng. Penari ronggeng kan ya orang biasa gitu. Namun justru ungkapan syair lagu itu mampu mengubah pertapaan Siddhartha dari pertapa ekstrim menjadi pertapa yang mencoba jalan tengah dan berhasil. Jadi seperti lagu-lagu yang sering dinyanyikan di wihara itu sebuah ya hal yang bijak juga, variasi juga. Tidak masuk melalui ceramah, baca parita, lewat lagu. Siapa tahu lagu-lagu itu bisa menggerakkan seseorang untuk hidup lebih baik lagi. Jadi semakin banyak variasi-variasi di wihara, semakin mengena pembinaan umat Buddha itu ya. Jangan terpaku harus kitab suci, bahkan kitab suci parita saja kalau tidak ada diterjemahkan juga tidak akan pencerahan juga ya. Ya kebetulan orang India dikasih parita karena dia tahu ya langsung pencerahan. Coba kalau di sini. Artinya saya kalau pelayanan di rumah adijasa, di rumah kematian, Pali itu tidak saya tonjolkan, yang tonjolkan itu bahasa Indonesianya karena pendengarnya itu kebanyakan non Buddhis. Saya berharap mereka menerima ajaran Sang Buddha ya. Jadi parita-parita sebenarnya itu untuk merubah pola pikir orang lain yang mendengarkan, bukan untuk mengajari orang jadi burung beo ya. Orang burung beo itu kan bisa omong tapi tidak tahu artinya, ini kan sayang ya itu. Kemudian setelah menyadari kesia-siaan praktek menyadari diri, Buddha memutuskan ya untuk beliau mulai memakan ya
karena menyadari mulai makan nasi ya. Tuh. Kemudian juga di kalangan para biksu dan biksuni diharapkan berpuasa dari siang hari hingga matahari terbit. Dari berikutnya ini latihan bagi para samanera maupun samaneri maupun upasaka upatangasila ya. Ini di kalangan para biku. Apa saja yang diperbolehkan di saat berpuasa itu? Boleh minum jus ya, namun demikian juga jangan berlebihan ya. Misalnya saja bikin jus apel 5 sekaligus diminum sendiri ya. Ini malah tambah boros bukan puasa lagi, malah boros ya. Diharapkan dengan puasa itu anggaran belanja juga semakin sedikit, minim, bukan malah semakin banyak ya. Itu minum jus. Ada lagi yang minum susu tapi tidak semua ya. Kemudian juga bagi mereka yang sedang sakit ya, itu juga tidak wajib untuk berpuasa yang sakit karena harus minum obat. Sebab kalau memaksakan diri gara-gara puasa minum obat justru malah bahaya. Itu ya, silahkan itu. Ya biku pun juga akan tua juga. Ada juga kenapa tidak mau jadi biku, alasannya nanti kalau tua siapa yang merawat. Ada juga yang berpikir itu. Maka pertumbuhan biku ya itu sangat rendah sekali karena kekhawatiran hari tua. Apakah kalau punya anak itu jaminan ada yang merawat nanti? Tidak selamanya, kalau anaknya merantau semua. Ya, tidak jaminan juga. Yang jamin kita ya karma baik kita ini ya, selama kita berbuat baik terus nanti keberuntungannya kan tetap ada saja, tidak usah khawatir kita itu ya. Saya itu tidak punya anak istri ya, tapi punya cucu ponakan. Ya, tidak usah khawatir ya, masalah makan, masalah minum ya, itu saya selama 30 tahun itu tidak pernah kelaparan ya. Iya, tidak pernah kelaparan juga ya, itu ya. Kemudian ada juga di negara yang Buddhis itu karena faktor melafalkan mantra, melafalkan parita, itu juga minum jus sebagai pengganti untuk ganjel perut istilahnya itu ya, itu bisa ya. Ini kemudian ada juga Bapak Ibu, ada di kalangan biku-biku ya, biku-biku Mahayana khususnya dia tetap makan sore, namun istilahnya bukan makan ya, ada istilah lain untuk memperhalus, minum obat, mengobati rasa lapar. Ya, biku-biku Mahayana tidak mau dikatakan makan sore, tapi minum obat ya. Ya. Dan tidak menimbulkan atau tidak menuruti rasa lapar yang baru. Jadi mengobati rasa lapar yang lama, tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Maksudnya tidak akan serakah. Ya, makan ya sudah untuk ganjil perut saja, bertahan hidup saja. Sekalipun ada menu yang lebih banyak, lebih enak, ya sudah, tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Ya, rasa lapar yang baru kan berlebih-lebih toh. Itu bahasanya gitu ya. Ini gambaran dari Biku Mahayana ya. Jadi kalau Biku Mahayana itu memang melafal sutra itu seharian. Jadi kalau pas acara itu yang dibaca bukan satu buku parita gitu, 5-6 buku nyinden ya, ya pakai lagu-lagu. Jadi juga energinya terpakai. Akibatnya lapar terus kemudian makan. Namun mereka tidak makan daging. Ya, konsumsi daging. Yang Theravada itu makan 2 kali tapi makan daging ya. Umat Buddha sebetulnya itu tidak boleh membunuh tapi tidak boleh membunuh tapi boleh makan daging. Bagaimana mendapatkan daging tanpa membunuh? Bekerja sama dengan agama lain. Iya,
Jadi hidup berdamaian dengan agama lain itu kalau mau makan enak harus dijalin terus. Jangan mungsuhan dengan orang lain karena dia sudah menyediakan makanan enak bagi kita tanpa kita merasa berdosa. Coba kalau orang lain sudah tidak mau membunuh, kita mau makan daging dari mana? Nunggu mati sendiri malah nggak mau gitu. Ya. Ya. Ada satu alat ya, ini mungkin alat MUI namanya. Ini kepala ikan. Kenapa yang dipilih kepala ikan tidak kepala kerbau? Nah, jadi pernah Bapak Ibu melihat ikan tidur? Enggak pernah. Sebagai simbol setiap saat dia itu perhatian ikan itu. Demikian pula kita pun juga harus demikian, menjaga perhatian kita setiap saat 24 jam. Ya, bisa atau enggak? Enggak bisa. Di saat tidur sengaja kita melupakan diri. Begitu tidur ingat berarti kita tidak tidur. Ya, itu simbolnya kepala ikan. Ya. Ada lagi yang mengkritik, kenapa Biku Mahyana kok pakai tambur? Padahal tambur itu kan berasal dari kulit sapi. Ya. Jadi alat-alat itu salah satunya itu tambur. Alasannya jadi untuk mengurangi karma buruk sapi. Ya, semakin sering dipakai untuk sembahyang, karma buruk sapi semakin berkurang. Jadi ditabui terus itu semakin mengurangi karma buruk sapi. Sekarang kan ada mika, tapi tetap Mahayana itu tetap pakai kulit sapi tamburnya itu karena ada cerita itu ya. Kemudian di kalangan Biku Mahayana juga tidak makan daging dan ikan, tapi makan daging dan ikan tiruan, vegetarian. Apakah itu boleh? Masih lebih baik karena tidak ada makhluk jiwa yang mati. Tapi pikirannya juga jangan makan daging dan ikan. Ya, nah, kebanyakan kan tempe dianggap empal misalnya saja. Nah, pikirannya kan itu bisa terjadi seperti itu, ya itu. Ya. Rekomendasi dari Buddha bagi para biksu dan biksu itu tidak makan di malam hari tampaknya sepertinya dengan alasan kesehatan. Karena di saat malam hari ya itu tidak perlu energi banyak ya. Kemudian kalau kerja terus mengendap malah jadi penyakit ya. Itu kalau konsumsi makan secara berlebihan. Ini Buddha mengatakan, saya tidak makan pada sore hari sehingga saya terbebas dari penyakit dan penderitaan, menikmati kesehatan, kekuatan dan kenyamanan. Ini Buddha ya, layak ditiru bagi Bapak Ibu yang sanggup, yang kuat ya. Ya. Di zaman Buddha juga ada larangan para biku, khususnya samanera, untuk berpindah patah pada malam hari. Ini diriwayatkan ada seorang samanera pada malam hari itu ngedor-ngedor pintu ya umat ya minta dana makanan ya karena mengganggu aktivitas masyarakat sampai di telinga Buddha. Sekarang ada peraturan bahwa para biku, para umat itu tidak boleh mencari makanan di saat malam hari mengganggu ya gitu. Nah, kemudian juga ini patah ya yang dimasukkan itu patah. Menurut perkembangan patah itu sebetulnya satu-satunya makanan untuk wadah makanan. Namun dia dalam bentuk mateng biasanya. Tapi sekarang juga menerima mentahannya juga. Di samping makanan yang mateng juga mentahannya juga diterima juga. Apa itu? Uang. Ya, itu ya karena perkembangan ya itu. Nah, tapi sekarang juga di samping dikasihkan di patah ini langsung tanya rekeningnya ya.
Ada juga mungkin jangka panjang patah itu dikasih barcode apa kan gitu. Ya, ya barcode bisa juga itu sekarang tekan tempelkan HP masing-masing umat kan sudah itu. Nah, kalau di Wihara Surabaya sudah ada kantong dana itu sudah barcode saja itu. Ya, kapan melakukan puasa ini? Ya, yaitu tanggal Imlek ya, tanggal 1, 8, 15, 23 penanggalan bulan lunar ya. Ini ya mungkin kalau di desa apa ya? Ini sama saja ya, sama, harus punya kalender yang lengkap ya, harus gitu. Ya, ini alasan uposata ini, Buddha menyarankan perumah tangga menggunakan hari uposata untuk menjernihkan pikiran yang tercemar ini dalam cara yang benar. Jadi kalau di negara-negara Buddhis itu mereka uposata itu datang ke wihara minta tuntunan kepada para biku meningkatkan sila yang dilatih. Kalau tidak ada biku gimana? Ya langsung kepada Sang Buddha. Masing-masing wihara kan ada Sang Buddha. Iya, ada patung Buddha itu. Jangan alasan tidak ada biku terus tidak atas sila. Karena ada patung Sang Buddha, di sini sudah ada relik Buddha juga. Ya, itu ya, menjernihkan pikiran yang tercemar. Karena loba, dosa dan moha itu setiap saat bukan kita kurangi, justru malah kadang-kadang kita tambah terus ya, keserakan itu ya. Demikianlah Bapak Ibu.